Hello, everyone, and Halo, ini welcome sudah to dimulai. our webinar Baik, kalau today. begitu My name saya is Sarah akan Maslin, memulai. and Nah, I saya am Sarah a Maslin, correspondent for The saya Economist, koresponden based untuk out of The Sao Paulo, Economist, Brazil. dan I saya have the pleasure of being here today berkantor di to moderate Brazil, this di Sao panel Paulo. on the Saya level of sangat senang menjadi transparency to the moderator financing of untuk commodity trade diskusi panel and ini dengan deforestation. We membawa have level some baru really pada exciting transparansi panelists who are terhadap keuangan much dan more juga dalam experts trading in this komoditas area than dan I am. deforestasi. But Dan saya senang sekali I wanted to bersama first saya just ada welcome all of panelis you. We yang have in our audience memiliki today a diverse group wawasan yang of people sangat from the luas, finance sector, lebih trade luas dari saya companies, tentu civil saja. society, Dan and pertama-tama saya other ingin mengucapkan journalists. selamat We datang have people from kepada lots of different countries, so para the webinar today will be peserta in English, but we have dari live interpretation in beberapa three negara. languages. We have Portuguese, Hari ini Spanish, webinar and dalam bahasa Indonesian Inggris, Bahasa. namun And you can ada use these by interpretation yang clicking on Anda the bisa gunakan. interpretation button Ada below. bahasa It's at the Spanyol, bottom bahasa of your Zoom Portugis, dan bahasa screen, and Indonesia. selecting the Silakan language of Anda choice. bisa You klik can also block di out the original audio if that's menu di easier for bagian you. bawah. Di sana And I ada also language encourage everyone interpretation. to use Silakan the pilih chat bahasa box sesuai for dengan bahasa conversation. yang And feel free to angin, add questions ingin in Anda the dengarkan. Q&A. We will Ada answer as juga many chat as we box can, and atau then kotak untuk percakapan. the rest of the Anda answers bisa via email. mengetikkan pertanyaan Anda atau But komentar without di further sana. ado, I wanted to welcome Tanpa our menunda lebih panelists. jauh lagi, saya We ingin have mengucapkan selamat datang kepada Emina para panelis Eskil, kita. the head of climate and Ada environmental Emina at Eskel, Storebrand Asset dia Management. We merupakan have Hilde Jervan, the chief Kepala advisor Iklim dan at the Lingkungan di Council on Storebrand Asset Ethics for the Management. Norwegian Kemudian Government ada Pension Hilde Fund. Jervan, And Kepala we have Penasihat di Dewan Shona Etika untuk Dana Hawks, Pensiun Pemerintah the Norwegia. senior global Ada policy Shona advisor Hawks, at Penasihat Global Kebijakan Witness. Global And Senior then di as Global well Witness. with us today, we have Dan hari ini Helen ada Belfield, the policy Helen Beltfield, director at Global Direktur Kebijakan Canopy, and di Global Toby Canopy. Gardner, the Ada director of Toby Gardner, Trace. Direktur Trace. And very Saya quickly, ingin earlier this year, menjelaskan I was sedikit doing a latar story belakang on tentang acara the ini. connection between Jadi companies saya in pada Brazil, awal tahun ini specifically saya meat and membuat soy suatu companies liputan with di deforestation, and was fortunate Brazil, to use some of the trace dan ini data. juga topiknya mengenai But something deforestasi. interesting happened Dan while reporting this yang story, which is terjadi that ketika I was kita really interested in melaporkan speaking to banks tulisan and tersebut other investors atau about the liputan risks that tersebut these adalah companies ketika kita pose. menginformasikan And para I got in bankir touch dan with a juga bunch of bank them and ended up tentang linking this in my risiko dan article. eksposur Morgan risiko di sini. Stanley, Itaú, Ada and Santander, Morgan Stanley, the Itaú dan banks that I'm sure Santander, most of you have dan heard di of. bank And I yang had tentu trouble saja Anda getting sudah pernah analysts to dengar. speak with me Dan saya about kesulitan these mendapatkan companies, which analis signaled to yang me that bisa bicara this is dengan a topic perusahaan-perusahaan that is, ini. very Dan ini much merupakan topik kind of complicado is the word that they use yang in Portuguese, komplikado dalam but it's bahasa something that Portugis, is yang increasingly important to investors. And tapi hal ini merupakan hal on the other yang hand, semakin we've penting seen in the bagi past few investor. months some Dan signs of the beberapa growing bulan importance terakhir in the finance kita sector lihat of tackling ada deforestation. bukti-bukti ilmiah bahwa We've seen the kita di divestment from sini fossil perlu fuels untuk reaching menangani major European deforestasi di investment sini firms with more dan than $2 kaitannya trillion dengan in assets, investasi saying juga. they would Dan divest juga before kita the human lihat trade ada visit. We've 200 seen progress. juta We've dolar di seen sini investment arm investasi, of Nordea, misalnya the di largest mana finance tentang services investasi group in untuk Europe, Nordea, yaitu dropping one kelompok Brazilian investor company from its terbesar portfolio. di So my Eropa, understanding as a dan journalist juga is that we're sort of datang di seeing the Brazil very beginning juga of untuk progress, but memperluas there's still portofolio mereka. a long way Jadi to go. And I guess the question that sebetulnya the untuk liputan panelists ini have for masih today is how masih to get berlangsung, to dan what needs to be juga done and what tools upaya-upaya can ini help untuk us with that. And mengatasi deforestasi um, masih perlu dilakukan. without further ado, would like to turn it over Dan to sekarang saya ingin Toby from the menyerahkan Trace platform team to just tell kepada us a little bit about Toby Trace Gardner Finance and dari how tim the Trace two untuk tools menjelaskan kepada can kita help get mengenai us Trace on that path. Finance, And then we'll tentang more cara about kita it in a juga moment. untuk melakukan upaya-upaya tersebut Thanks very much, Sarah. dalam Hello, everybody. mengatasi investasi dan It's a great juga pleasure to be involved dalam kaitan in this dalam debate ranah on behalf of mengatasi Climate deforestasi. Stockholm Environment Institute and Global Canopy, and also our lead partner on Trace Finance, which is Neuro. Toby, di sini saya harus menghentikan Anda sebentar karena ada beberapa pesan di sini. Let's, Baik, bagaimana dengan sekarang? Iya, maybe just itu lebih baik. start again. Okay, thanks. So Ya, mari mulai lagi. jump Baik, straight in. Thanks, saya thanks for the akan feedback as well. mulai Sorry lagi. about us not Terima getting kasih through Sarah to you. untuk I think masukan what we're Anda. witnessing is a step Jadi yang kita in saksikan saat recognition ini of the role adalah of the finance
pengakuan tentang peran dari sektor kita di sini, di sektor perekonomian, dan tentu saja misalnya kita lihat kenyataan di Amazon, di wilayah Amazon, dalam kaitannya dengan deforestasi. Namun juga kita di sini juga lihat bahwa salah satu dari visi TRACE di sini adalah pasar, pemerintah, dan masyarakat sipil diberdayakan untuk melakukan transisi menuju produksi dan konsumsi komunitas yang berlanjutan. Namun juga kita di sini harus mentargetkan pada keuangan ramah lingkungan dan juga memahami apa saja risiko-risiko yang ada. Dan yang kita lihat di dalam sektor keuangan adalah adanya semacam boom dari pentingnya tata kelola yang baik dan juga pendekatan secara lebih berkelanjutan lagi. Dan juga kita lihat ketika kita melihat secara detail, kadang-kadang apa saja yang berkaitan dalam hal ini. Jadi kita perlu mentargetkan lebih baik ke perekonomian atau keuangan di sini agar dapat mendukung tujuan SDG yang lebih ramah lingkungan di sini. Namun juga kita berfokus pada perekonomian dan investasi di sini dan kaitannya untuk perekonomian yang hijau. Kemudian TRACE di sini merupakan inisiatif independen memberikan transparansi dan intelligence untuk memahami apa saja bidang trading dan juga untuk trading komoditas serta juga konsumsi di sini. Dan kita lihat bahwa biasanya untuk komoditas di sini biasanya kita lihat ada masalah-masalah yang biasanya sejalan dengan perkembangan perekonomian. Dan di sini kita berbicara mengenai konteks deforestasi. Kemudian di TRACE juga ingin menyeimbangkan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini. Jadi di sini kita memetakan rantai pasokan di sini dan juga dalam sebagai sektor misalnya dari coklat kemudian atau kakao, kemudian juga untuk industri lain seperti industri-industri yang sedang booming saat ini. Kemudian di sini kita ingin membuat keputusan yang lebih efektif dan juga masih memperkuat kerja organisasi berfokus pada akuntabilitas dan perkembangan dalam memberikan dalam menghasilkan segala bentuk produk atau mungkin layanan jasa yang lebih berkelanjutan. Jadi yang kita sudah launching beberapa minggu lalu yaitu adalah prototipe untuk dari TRACE Finance di sini, di mana TRACE di sini memetakan beberapa komoditas dan kita mengaitkannya dengan beberapa sektor, misalnya dari kedelai di Brazil dan juga di Indonesia dengan minyak sawit. Kemudian juga memetakan perusahaan-perusahaan yang ada di sini, yaitu memetakan struktur legal mereka dan juga towards those companies, allowing for the first time a connection between investors and lenders and the production and associated impacts of dan commodities. juga produksi yang berdampak pada masyarakat dan juga lingkungan. Dan Helen di sini akan menyampaikan detail platform TRACE Finance ini. Jadi saya ingin menegaskan bahwa ini masih prototipe dan kami menyambut gembira kritikan atau ide atau komentar dari Anda dan juga bagaimana kita di sini bisa mengembangkan tools yang bisa kita buat untuk menganalisis data dan juga untuk memproses data. Jadi untuk bisa meningkatkan efektivitas dari target kita dan juga bagaimana kita bekerja untuk lintas sektor sehingga kita bisa mencapai apa yang kita harapkan yang kebutuhan mendesak untuk perekonomian hijau dan juga keuangan ramah lingkungan. Baik, Sarah, saya kembalikan pada Anda. Terima kasih, Toby. Anda tadi sudah memberikan tinjau yang cukup lengkap mengenai apa sebenarnya tools ini. Tapi pertama saya ingin kembali melihat latar belakang kita.
Jadi tadi bicara mengenai pekerjaan saya sebagai jurnalis dan juga bagaimana saya menghadapi tantangan-tantangan di sini dan perusahaan-perusahaan ini begitu kemudian apa leverage sebenarnya mereka yang mereka perlukan dan bagaimana perusahaan-perusahaan ini bekerja keras dan juga sektor-sektor ini bekerja untuk bisa selaras dengan lingkungan dan juga isu-isu terkait lingkungan juga. Namun saya ingin bertanya, mengapa tindakan di sekitar keuangan berkelanjutan ini dibatasi oleh data? Misalnya tidak ada data yang cukup atau akses terhadap data secara bebas. Baik, silakan saya ajukan pertanyaan ini dan nanti bisa jawab. Pastikan untuk mengaktifkan mikrofon Anda. Okay, better now? Baik, Can you hear me? sekarang lebih baik? Yeah, Yes, okay. we can hear you. Bisa dengar saya? Thank you. Baik, Yes, bisa the dengar. question was Baik, why is this tool, pertanyaannya a tool like this is tadi necessary? di I sini think adalah this is mengapa a tools very seperti powerful ini for penting atau diperlukan. investors or for the Saya rasa financial ini industry adalah because tools yang it's penting, yang berdaya guna bagi investor dan juga industri. Karena ini organization like ours memungkinkan organisasi actually seperti to kami see where the untuk risks are highest, melihat the hotspots actually di for mana us. risiko tertinggi atau And hotspot it's what yang we are ada very, bagi kami. concerned with is Jadi, because the way the Council on Ethics work is salah that satu kekuatan kami we adalah need to establish karena a kami link di Dewan between Etika di the sini, companies kami and the mencoba deforestation membangun actually taking place. So we ketertautan really want to antara see what's perusahaan going dan on. Many laju investors, and deforestasi. I guess that is Banyak also the investor information. dan saya rasa mereka tidak mengetahui karena tidak ada data. Mereka hanya berfokus pada kebijakan, komitmen, kemudian juga pengungkapan data dan pelaporan. Namun mereka tidak mendapatkan gambaran yang baik mengenai apa sebenarnya dampak dari investasi mereka. Dan jika kita kembali ke asal mula dari mana perusahaan-perusahaan tersebut mengambil sumber daya, maka mereka akan bisa melihat gambaran jelas mengenai deforestasi akibat aktivitas bisnis mereka. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kepada Emina, platform kepada Emina. Tadi Anda pernah sebutkan salah satu strategi yang penting dari store brand adalah bagaimana bekerja bersama-sama dan mengkoordinasikan aksi dengan kelompok atau grup investor lainnya. Jadi pertanyaan yang sama untuk Anda, bagaimana data bisa berfungsi untuk mendukung perekonomian atau keuangan yang berkelanjutan? Jadi bagaimana, karena Anda di sini bertemu dengan banyak investor, jadi bagaimana mereka bisa saling menginformasikan? Baik, ketidakadaan data atau kekurangan data di sini tentu saja tidak membantu para investor untuk lebih melakukan tindakan yang lebih berkelanjutan. Jadi kami di sini juga bekerja dengan para perusahaan yang mungkin juga merasakan bahwa mereka berkontribusi pada meningkatnya laju deforestasi. Sebelumnya, komunitas investor telah berfokus pada sektor energi, namun ada perubahan sekarang yaitu untuk perubahan dalam hak guna tanah di sini. Dan komunitas investor sebenarnya masih merasakan kesulitan bagaimana mereka menghadapi risiko dan juga mengelola risiko tersebut dalam kaitannya dengan deforestasi. Namun data tentang deforestasi di sini disatukan di dalam satu tools, namun banyak sekali tools di sana, di luar sana, dan kami menilai satu persatu. Jadi sebenarnya ringkasannya adalah, simpulannya, tidak ada satu tools tunggal yang bisa memberikan kita solusi atas kebutuhan data.
Saya rasa nanti kita akan kembali kepada pertanyaan mengenai mengapa tools ini baik untuk para investor. Dan sebetulnya juga ada beberapa tantangan bagaimana kita memetakan investor dan juga perusahaan yang mungkin berkontribusi besar dalam peningkatan laju deforestasi. Saya rasa yang paling penting adalah Anda memiliki data yang tepat. Dan hari ini kita akan bicara mengenai hal tersebut. Apakah Trace Finance di sini bisa memberikan data untuk bisa memenuhi kebutuhan kita? Baik, di situ saja. Baik, terima kasih. Baik. Jadi pertanyaan sekarang untuk Shona juga mengenai bagaimana pentingnya data dalam mendukung sektor keuangan serta juga sektor lain. Seperti organisasi Anda, di mana Anda mencoba mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk berjalan ke arah yang benar. Baik, terima kasih telah mengundang saya sebagai bagian dari diskusi ini. Jadi saya juga akan menyatakan hal yang sama bahwa masalah-masalah mengenai investasi hijau itu semakin penting. Jadi lebih gamblangnya sebenarnya ketika Anda bank atau investor kemudian Anda melakukan due diligence di sini is if you insist on the supply chain data. It's that simple. atas perusahaan. Jadi biasanya Anda ingin tahu dan juga menganalisis atau menilai rantai pasokan dari perusahaan tersebut. Namun dari keuangan biasanya tidak bersikeras untuk melakukan atau menilai rantai pasokan seperti itu. Namun di sini kita ingin mengetahui hal tersebut. Dan kemudian saya rasa dari tools Trace Finance di sini adalah bagaimana kita menggunakan data secara tepat dan juga kita memerlukan ketika dalam melakukan penilaian, biasanya kita juga bertanya bagaimana kita bisa memberikan bukti-bukti mengenai rantai pasokan yang kita jalankan itu sudah benar dan tentu saja jika Anda misalnya ingin mendapatkan pinjaman dari bank, tentu saja Anda di sini bisa memberikan penjelasan dan juga bukti-bukti kepada bank tersebut agar Anda bisa dipenuhi pinjaman Anda tersebut. Saya rasa untuk tools Trace ini telah digunakan untuk jurnalis dan juga investor di sini. Tapi saya rasa tidak ada tools yang tidak ada tools tunggal yang bisa memenuhi segala kebutuhan Anda. Saya akan memberikan waktu kepada Helen untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari Trace Finance ini. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta ada polling di sini dan silakan Anda bisa jawab. Dan di sini kita akan mendapatkan data dari jawaban-jawaban Anda. Jadi mohon Anda untuk mengisi polling ini pada saat presentasi. Baik, saya akan kembalikan kepada rekan saya. Bisa dengar saya? Ya, saya bisa dengar Anda. Saya rasa kalau tidak terdengar, panelis dan juga para peserta akan mengingatkan kita. Baik. Jadi Trace Tools di sini adalah salah satu yang dikerjakan. Dari sini Trace Finance memetakan Helen, could you speak up a bit, just maybe? Helen, boleh mungkin bicara lebih, volume bisa ditingkatkan, agak sedikit pelan soalnya. That might be a little bit better. No, not really. Not really. Gimana? That's better. Ini, ya, saya akan coba untuk sedikit berteriak. Terima kasih atas masukan Anda.
Jadi dalam memetakan trader komoditas ini, yaitu di sini kita menilai paparan risiko deforestasi. Saya di sini akan menyentuh sedikit mengenai metode dan data di sini. Jadi silakan Anda juga bisa mempelajari lebih lanjut mengenai metode dan data serta Trace Finance di website kami. Jadi dari Trace mengestimasikan eksposur risiko deforestasi trader. Pertama, Trace Finance memetakan hierarki hukum perusahaan dan mengagregasikan eksposur risiko deforestasi yang mungkin dari perusahaan adalah induk anak dan perusahaan juga dari kepada anak perusahaannya. perusahaan pada Kita juga tataran perusahaan induk. memetakan Kemudian komoditas dari juga pedagang ini kami dan di sini Trace paparan Finance mereka memetakan terhadap ekuitas, risiko obligasi dan deforestasi. pinjaman kepada Dan pada di slide trader ini juga komoditas kita dan melihat eksposur terkait dengan paparan tidak risiko langsung, deforestasi. misalnya Dan di mana juga mereka Trace Finance memetakan pembiayaan berinvestasi pada tidak langsung untuk pada trader bank yang komoditas dan berinvestasi eksposur pada terkait dengan peminjam risiko deforestasi. komoditas. Ini Salah satu dasar-dasar yang hal kami lakukan di Trace Finance. Jadi yang kami pertama-tama Trace lakukan di sini. Finance ada Pertama, lembaga Trace keuangan Finance ini adalah yang institusi keuangan di mendukung sini, proses manajemen risiko mendukung dan proses juga manajemen yang memungkinkan risiko keuangan, namun produk juga inovasi di produk. sini Nah, nanti mendorong kita akan untuk menyentuh beberapa untuk aplikasi ini produksi dan produk-produk memberi ramah contoh lingkungan. lainnya. Dan Jadi Anda bisa lihat dari dari Sean penggunaan sudah yang sebutkan, kedua adalah banyak di sini kita kita melihat ingin memperkuat memperkuat akuntabilitas di akuntabilitas sektor keuangan dan keuangan meningkatkan dan juga transparansi. meningkatkan transparansi sektor keuangan. Dan ini adalah versi Trace beta yang pertama, Finance di mencakup mana kami 5.000 perusahaan membuat 500 yang perusahaan, melakukan di ekspor mana dan impor dari mencakup Brazil, di yaitu kacang dalam kedelai di sektor Brasil dan juga ekspor kelapa sawit di Indonesia kedelai dan dan juga daging Brasil. sapi, Kami serta memeriksa di ekuitas Indonesia pada perusahaan-perusahaan ini untuk dan sektor juga yang bergerak dalam bidang yang kelapa terkait dengan sawit, paparan minyak kelapa tidak sawit. langsungnya. Ya, kita lanjutkan Kemudian ke aplikasinya. kembali ke aplikasi. Jadi Di penggunaan sini utama dari Trace Finance ada ini beberapa adalah, Emily tadi sudah komponen bilang, adalah pemeriksaan utama di sini. portfolio, Kami melakukan penyaringan screening portfolio, dan mengidentifikasi mengidentifikasi perusahaan perusahaan mana yang berisiko tinggi berisiko tinggi, dengan yang menggunakan misalnya contoh menggunakan dari Norwegia. yang menggunakan dana Di sini kita lihat dari dana pensiun di Finlandia, untuk dan dana mana pensiun di sini banyak di sekali sini banyak bisa lihat di perusahaan-perusahaan sini yang ada beberapa memiliki paparan risiko perusahaan yang deforestasi. Di sini juga ini memiliki paparan tidak langsung dengan menyuntikkan memiliki dana ke sini dan terkait mereka dengan beberapa perusahaan bank. Di sini berisiko ada bank investasi tinggi BT dalam deforestasi. Pactual yang merupakan perusahaan induk dari DBS. Dan ini ada paparan tidak langsung, yaitu bahwa ada Maybank dan juga dana pensiun. Ini juga Di sini ada adalah bank di Malaysia yang terkait dengan banyak perusahaan kelapa sawit. Kalau kita gali lebih dalam lagi, di sini kita lihat paparan Maybank terkait dengan pinjaman ke Sinarmas diantaranya, yang terkait banyak risiko ke perusahaan deforestasi. Jadi saya rasa ini membantu untuk melakukan screening pemeriksaan awal. Fokus pada keputusan khusus, menyatukan red flag dan green flag, di mana perusahaan yang banyak memperoleh sumbernya dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan deforestasi, tindakan mitigasinya, kepemilikan atau platform sustainabilitasnya, dan juga pelanggaran dari penegak hukum atau proses keluhan dari yang mekanisme yang bisa mendukung bank dan investor dalam melakukan uji ketuntasan dan juga dalam terkait menjawab pertanyaan tentang engagement keterlibatannya. Ya, kita beralih ke sisi peluangnya. Tadi Tobi sudah Sarah sebutkan bahwa kita perusahaan yang menggalang dana melalui obligasi dan pinjaman-pinjaman terkait yang berkaitan dengan sustainabilitas dalam banyak kasus perjanjian dan pembatasan dalam pinjaman-pinjaman ini banyak, tapi seringkali fokus pada perusahaan spesifik, mungkin punya profil yang dari kampanye
yang mempunyai reputasi. Misalnya di sini kasus terkenal di mana Greek Seafood bersama Gergel yang mencoba membeli obligasi ramah lingkungan. Dan di sini ada banyak para pedagang yang punya profil risiko yang jelas, dan kini ini bisa berharap bahwa Trace Fund bisa memberikan pemberian pinjaman dana yang lebih terkait dengan sustainability dalam produk, perkuat indeks ESG dan kerangka kerja ESG. Kita tahu bahwa banyak sekali dana-dana ESG memiliki risiko terkait langsung dan tidak langsung terhadap deforestasi, dan ini Anda bisa lihat semuanya di Trace Fund kaitkan kepada yang terkait dengan yang memiliki paparan yang cukup tinggi pada risiko deforestasi. Jadi ada peluang untuk data ini bisa memperkuat dalam kerangka kerja ESG. Dari sisi transparansi hierarki kepemilikan, ini bisa memperkuat akuntabilitas, tapi juga meningkatkan visibility daripada investor yang Anda mungkin bisa pinjamkan atau pegangi ekuitasnya, dan yang biasanya tidak tahu anak perusahaannya, dan terkait dengan banyak sekali risiko perusahaannya secara tidak langsung. Selanjutnya, dalam hal akuntabilitas, kita lihat bahwa banyak sekali bank telah mulai membuat komitmen publik dan kebijakan terhadap deforestasi, seperti BNP Paribas misalnya di sini, yang memiliki skor yang sangat tinggi. Ya, dalam hal di sini juga Anda lihat ini jelek dalam implementasinya. Dan ke Trace Finance kita bisa melihat paparan risiko dari perusahaan perdagangan deforestasi dan komunitas di sini. Di sini kita lihat paparannya dari sisi ekuitas dan mana bahwa mereka punya berapa pemilikan dalam kelapa sawit di Indonesia, dan juga berapa daging dan kelapa kedelai. Di sini juga kita lihat datanya. Jadi kita berharap dari BNP Paribas kebijakannya bisa terlibat dengan perusahaan ini, memahami dan bagaimana mereka bisa paparan terhadap deforestasi, dan ini akan diharapkan nanti akan dibuat tercermin dalam laporan mereka. Jadi sedikit menjauh dari aplikasi secara khusus, data ini juga bisa membantu kita mengidentifikasi pertanyaan mendasar tentang seputar siapa yang akan lembaga keuangan yang paling paparannya paling tinggi, apa instrumen yang terkait dengan atau digunakan oleh perusahaan yang paparannya tertinggi, dan juga apa titik yang kita bisa gunakan yang juga dan kami juga berharap tidak hanya kami saja, tapi ya di yang lain di seminar bisa menjawab berbagai pertanyaan ini. Jadi terakhir yang berikutnya apa? Ya, ini tadi sudah kita mencoba memperluas cakupan ke komoditas lain dan menambahkan indikator kecil berupa misi dari deforestasi yang akan menarik bagi sektor keuangan, dan juga menambah data yang kami akan menguji beberapa aplikasi ini kepada pengguna, dan juga melihat tim akan menantikan kerjasama dengan Anda dalam membuat pertanyaan. Sebagai penutup, ini adalah langkah pertama. Ini adalah versi beta dari alat ini, dan kami ingin melihat banyak Anda bisa bekerja untuk mengerjakannya, memberikan perbaikannya, dan memberikan masukan, dan membuat perusahaan keuangan bisa beralihkan dana mereka dari perusahaan-perusahaan seperti ini. Semoga ini bermanfaat, dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih. Ya, mari pertama saya rasa saya akan berbagi hasil dari jajak pendapat yang saya rasa semua orang sudah bisa lihat
Ini jadi agak sulit bagi saya karena saya lihat semuanya punya prioritas beda-beda dan orang sangat tertarik dalam masing-masing tertarik dengan dari semua 5 pertanyaan. Kita akan coba menjawab semuanya semaksimal mungkin. Dan sekali lagi kami juga menerima beberapa pertanyaan tentang di obrolan dan juga di bagian tanya jawab. Jadi silakan aja tanyakan dan saya mencoba meluangkan waktu untuk menjawabnya. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan saya sendiri. Beberapa panelis tadi menyebut sebelumnya bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah beberapa pergerakan yang menjauhi dari ekonomi yang berbasis minyak, dari yang berbasis tanah. Dan kita melihat ada tanda-tanda yang positif dari bagi sektor keuangan yang mencoba mendivestasikan dari bahan bakar fosil. Dan kita lihat sekarang tapi banyak perubahan penggunaan tanah yang berubah. Dan saya akan mulai sekarang dengan Emin ya, karena beliau Anda tadi yang menyebut tadi. Apa perbedaan utama dari atau tantangan yang berbeda dalam hal kemajuan positif dari deforestasi dan perubahan penggunaan tanah terhadap perubahan penggunaan minyak fosil. Pertama-tama, ada dua hal yang berbeda di sini. Deforestasi dan rantai pasokan yang berkelanjutan itu jauh lebih kompleks daripada sektor minyak dan gas. Dan been one major challenge rasa for us. But I think data yang lebih menantang bagi kami, tapi juga ini sulit bagi kami untuk memetakan paparan portfolio terhadap risikonya. Apa yang kita lihat dari alat yang ada saat ini adalah bahwa tidak mencakup sampai ke retail. Biasanya hanya mencukup sampai ke hulu, ke perusahaannya, yang ini masuk akal karena deforestasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan hulu yang memiliki konsesi. Tapi investor yang internasional, investor equator punya exposure paparan terbatas pada perusahaan hulu ini karena mereka dimiliki secara pribadi atau biasanya perusahaan yang tercatat di buku saham itu hanya pasar dan jadi landscape-nya cukup kompleks dan juga terkait dengan emisi dan perubahan iklim, tapi juga terkait dengan hak-hak rakyat pribumi misalnya dan berbagai komoditas yang kita lihat di sini. Dulu kita fokus pada kelapa sawit dan di tahun 2019 ini di yang undang-undang kita melihat kepada kategorinya hanya pada ternak, kelapa sawit dan juga kacang kedelai. Jadi dari sudut pandang saya ini jauh landscape-nya atau yang lebih kompleks. Terima kasih. Bagaimana apa selanjutnya? Hilda, saya ingin dengar dari Anda sebagai yang harus membuat keputusan yang konkret hal ini. Apa beberapa perubahan dalam bagaimana dana yang Anda miliki menilai pada perusahaan-perusahaan komoditi ini? Apa perubahan yang sudah dibuat dan apa beberapa perubahan yang mungkin bisa dibuat untuk mulai mengatasi kompleksitas ini? Ya, ya. Ada pembagian pekerjaan dan antara dewan dan etika dan fund manager. Dan sebenarnya mereka adalah penasihat independen daripada dana pensiun. Dan dana pensiun ini dikelola oleh bank sentral dan memberikan rekomendasi, eksklusi, pengecualian atau atas perusahaan-perusahaan daripada bank. Dan rekomendasi bank ini mendorong perusahaan aksi perusahaan ini tidak sejalan dengan panduan etika dari dana pensiun ini. Jadi kami cukup memiliki, katakan misalnya baik dewan dan funder memiliki melihat masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda, tapi perubahannya ada dalam prioritas dari bagi bank, tapi dan sudah berapa lama dan pada perusahaan-perusahaan ya, yaitu terutama pada kebijakan dan pelaporan dan pengungkapan. Sementara kami lebih fokus pada
hal-hal yang lebih besar, misalnya sejauh mana emisi yang mereka miliki dan apakah itu tidak dapat terima atau harus dikecualikan. Jadi lebih merupakan pekerjaan yang paralel dari sisi lingkungan. Kami juga sebenarnya mengerjakan masalah deforestasi ini selama 10 tahun di Dewan, dan kami fokus pada paparan langsung secara langsung, dan kami telah menargetkan perusahaan produksi, misalnya penanam dari kelapa sawit dan perusahaan kayu. Kami juga melihat produsen daging misalnya di Brasil. Tapi saya setuju bahwa deforestasi dan undang-undang deforestasi dan kedaerahan daya hayati ini juga berbeda dan menjadi perhatian kami. Pertanyaan bagi Shauna, apa beberapa hal apa langkah-langkah ya untuk mengatasi beberapa tantangan kompleksitas ini, dan apa ya penghambat dalam sektor keuangan, pelibatan mereka dalam bidang ini, dan terutama dengan struktur kepemilikan yang kompleks ini, terutama dari perusahaan-perusahaan besar ini dan pemasoknya juga. Ya, ya. Saya rasa Is that no one loses money off deforestation. hal Banks aren't utama losing money, investors aren't losing money. You can make money off these companies, but you can never lose it. And that's the heart of the problem. Investor tidak kehilangan uang. Anda bisa membuat keuangan dari perusahaan ini, tapi Anda tidak bisa hilang. Tapi itu adalah jantung masalahnya. Dan saya rasa kita melihat sebelumnya bahwa di sinilah seperti inilah keadaannya dalam bahan bakar fosil 10 tahun lalu. Saya rasa salah satu aspek kunci utama adalah sektor keuangan. Titik awalnya seringkali itu apa yang nyaman daripada apa yang sudah berhasil sukses. Kita lihat bekerja dengan misalnya bank. Ini bukan aset investor, dan perusahaan kredit rating melihat dan investor bilang bahwa ini bukan aset orang lain, dan setiap kali bisnis kita terlibat dalam billion atau triliun dolar, mereka buat candaan bahwa kami tidak bisa berinovasi, kami tidak bisa meminta pemegang untuk bertanggung jawab. Ini memperhatikan bahwa kita berharap bahwa masyarakat pribumi dan dalam situasi yang benar-benar terpinggirkan, kami berharap bahwa kepada petani kecil dalam hal deforestasi, dan ini bukan tanggung jawab mereka, dan itu adalah kami. Dan bagian adanya dari itu adalah memahami bukan sektor keuangan, tapi kepanjangannya. Kalau Anda ingin melakukan kepada perusahaan dalam hal bahkan tugas intinya adalah menciptakan kebingungan bagi perusahaan itu kalau mereka mendengar dari konsumen dan mereka mendengar dari masyarakat. Anda ambil tindakan dan bertindak sekarang. Or the interest rates of their loans aren't insisting on that same thing. So we think that the starting point is really to say. Jadi menurut kami, titik awalnya adalah mengatakan bahwa apa yang akan berhasil, bagaimana kita bisa membuat kita bertanggung jawab dan kita merubahnya. Saya rasa banyak yang mereka mengerjakan dalam sisi legislatif, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam itu. Jadi ada perubahan pada pola pikir dari investor, dari perusahaan, dan juga bank, dan juga bagi manusia. Tidak ada ekonomi jika kita tidak ada iklim yang berfungsi misalnya. Dan saya lihat juga banyak sekali pertanyaan spesifik tentang bagaimana cara kerja trace tools. Yang spesifik terutama kita akan coba jawab semuanya secara mendetail lewat email dalam beberapa hari minggu mendatang, dan juga memberikan sharing dengan informasi yang kami sediakan dan bagaimana alat bangun ini dibangun. Satu pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Toby. Saya ada yang banyak bertanya, apa tingkat minat, kepentingan atau yang dari sisi sektor keuangan gimana? Ada yang menyebut bahwa ada yang bilang bahwa BlackRock sejauh mana orang-orang kita menerima terhadap alat-alat bantu seperti ini, dan bagaimana menguraikan berbagai dana dan perusahaan yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Ya, terima kasih, Sarah.
kita masih di tahap awal ya, tapi saya bilang bahwa tanggapan dari sektor keuangan cukup positif. Tentu tidak bisa dihindari kita akan terlibat dengan banyak yang berguling. Aktor-aktor yang di depan yang mencoba mendorong industri yang lainnya. Kami terlibat dengan berbagai lembaga investor dan dana pensiun terkemuka dan aku melakukan menguji dan mengetes dan kami telah melakukan berbagai uji coba di 30 lembaga investor di selama musim panas dan juga beberapa bank dan sebagian sudah ada yang memakai digunakan dalam meminjilkan pinjaman sudah dipakai dalam beberapa keuangan dan kami juga terlibatkan beberapa penyedia data yang dianggap andal oleh para bisnis yang menggunakan layannya. Kami berkolaborasi dengan beberapa pekerjaan, tapi satu hal yang kami ingin lihat adalah kemampuan dari data ini dimasukkan dan meningkatkan core ESG. Jadi bahwa yang ada banyak pertanyaan kritik tentang akurasi dan lain-lainnya. Dan jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan data, trace data dan data lainnya ke dalam produk-produk itu untuk meningkatkan dan memiliki skor ESG yang baru. Dan paling tidak memberikan indikator tentang keberlanjutan ini. Ini karena cukup kasar dan dampaknya di lapangan. Mungkin nanti terkait dengan berbagai kebijakan dan negara yang beroperasi. Semakin kita bisa mengukur data ini dan memvalidasinya, menguji secara berkala pada dana atau perusahaan-perusahaan yang punya skor tinggi terkait sebenarnya dengan performance sustainability yang tinggi di lapangan. Dan apakah keregamnya atau perbedaan selisihnya ini seiring waktu diperkecil dan menjadi lebih baik. Dan seperti yang ada yang lain katakan, ya banyak di hal yang lain, misalnya bank sentral yang di depan. Ya, yang dan terlibat dengan perusahaan-perusahaan ini lebih sulit karena banyak ya dia sangat sulit dijangkau, tapi ada peluang untuk terkait dengan investor tinggi seperti ini berkumpul untuk jadi sehingga nanti ada efek getok tularnya yang akan mencoba memberikan pesan kepada semua. Yang kita butuhkan sekarang adalah tindakan yang terkoordinasi dan tindakan yang terkoordinir, ya, dan tidak hanya meneruskan saja. Dan masalahnya di sini adalah berbagi beban dari masalahnya, yaitu bagaimana yang bisa dilacak dan juga bisa dicapai. Dan satu hal akhirnya adalah tidak ada kita di sini harus peduli kecuali Anda perusahaan atau bank lain performance dari bank atau perusahaan itu. Kita ingin melihat dampak agregat. Kalau Anda perusahaan, kalau Anda investor, pengembangan dananya datang ke aset Anda, kita lihat bahwa pemain individu di depan, mereka mencoba meningkatkan rantai pesan tanpa mengetahui apakah mereka membuat perubahan yang kalah positif dan berdampak secara langsung di lapangan. Saya ingin kembalikan ke Sona tentang pertanyaan terkait dengan ide ini bahwa harus ada perubahan menyeluruhan dalam pola pikir ini. Ada perusahaan, pemasok, dan ada komunitas dan perusahaan keuangan yang berinvestasi di bank. Tapi bagaimana dengan pemerintah? Ada pertanyaan tentang hal ini. Mungkin Sean bisa komentar tentang legislasi yang mungkin yang di Inggris dan di Eropa. Dan apakah
persyaratan uji ketuntasan ini yang masuk ke dalam legislasi ini, termasuk itu juga masuk ke keuangan atau itu sulit lah untuk dilaksanakan? Ya, saya rasa hal utama kalau Anda bank atau investor dengan yang memiliki kebijakan tentang deforestasi, Anda harus dibawa balik ke keuangan. Karena kami ingin membuat semuanya tingkat yang kesetara dan kami ingin mendengar akan sangat bergang. Jadi saya sangat mendorong bank atau speak out investor publicly in favor of these laws. untuk seruan ini mendukung undang-undang ini terkait dengan recovering funding. Dalam waktu pendek ini kami melihat adalah bagaimana ada perubahan dalam itu. Kita tidak tahu apakah finance keuangan akan muncul di undang-undang yang akhir. Kita melihat bahwa peningkatan ini adalah hal sangat penting dalam keuangan, penting bagi negara untuk memutuskannya. Misalnya dalam konsultasi saat ini yang terjadi di Inggris tentang peraturan yang diusulkan tentang pentingnya deforestasi ini dan konsultasi yang sama adalah tentang aksi deforestasi ini. Kita melihat bahwa 10 ribuan penyerahan dan finance keuangan ini menjadi bagi diskusi, menjadi bagian dari kerangka kerja di mana terkait dalam laporan gugus tugas kami yang akan keluar laporannya bulan Maret. Kini melihat bahwa Parlemen Eropa minggu lalu dan mengatakan bahwa ini akan mencakup juga sisi keuangan ini dan semakin banyaknya meningkatnya harapan dan saya ingin mendorong semua bank atau investor yang memiliki cat yang peduli dengan deforestasi untuk mulai menyampaikan perhatiannya. Emina, saya ingin dengar dari Anda jika ada dua legislasi terstruktur. Apakah peluang ini memberikan dalam posisi ini atau dana yang Anda keluarkan? Apa tantangan yang tercipta? Ya, coba juga menjawab apa yang sudah disampaikan Sona. Pekerjaan yang Kima lakukan, kami sudah melakukan hal ini 10 tahun mengerjakan deforestasi. Dan ada dua jenis, yaitu terkait dengan keterlibatan perusahaan yang bekerja dan berbicara dengan perusahaan yang terkait dengan deforestasi seperti kelapa sawit atau daging di Brasil. Ini satu sisi. Dan satu sisi lain yang lainnya. Dan yang Anda bisa mungkin lihat ini media ada melibatkan pemerintah. Ada dialog kebijakan dengan pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dan kerangka kerja regulasi. Dan kami telah terlibat dengan pemerintah Brasil seperti Juni tahun ini, terutama karena satu contohnya adalah kami bicara dengan para pengemas daging, di mana tantangan yang mereka punya akses ke data, pemerintah tidak memberi mereka data yang mereka perlukan. Jadi itulah mengapa kami melibatkan pemerintah karena mereka perlu kerangka kerja sektor, apakah mereka mengerjakan kesehatan atau lingkungan, kita perlu pemerintah memainkan peran utama. Tadi Sona berkomentar bahwa kita banyak sekali investor yang peduli dengan keberlanjutan sustainability. Sebagian dari peraturan yang kita lihat di Inggris misalnya, yang akan kita lihat tahun lalu ada Parlemen UE, Uni Eropa meminta komisi untuk menciptakan undang-undang baru. Kami menyambutnya hal itu. Kami merasa bahwa mereka tidak cukup melakukan yang maksimum karena melihat deforestasi ilegal. Kebijakan banyak kadang-kadang peraturan mana yang ilegal dan ilegal deforestasi. Contohnya adalah di Cerrado. Saya rasa ini adalah ruang yang sangat dilindungi di Brazil saat ini. Banyak perusahaan merupakan yang berinvestasi mereka di sini sebetulnya mengarah ke ranah yang deforestasi yang ilegal. Jadi saya rasa kerangka kerja regulasi di sini kita harus menggerakkan semua pihak tersebut ke satu arah yang sama.
Jadi, tentu saja pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam membuat kerangka kerja hukum mengenai ekonomi berkelanjutan. Baik, tadi saya juga dengar banyak ketika saya berbicara dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi saya bicara dengan para perwakilan program keberlanjutan mereka di sini. Saya sangat terkesan cara kerja mereka. Namun Anda juga di sini mendengar hal yang sama dari tahun ke tahun bahwa mereka berkomitmen tinggi dan juga mereka ingin perubahan. Tapi kenyataan kedalamnya misalnya mereka kayak melemparkan kentang yang panas atau melemparkan ke pemerintah misalnya atau satu sama lain. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Hilda. Kita bicara mengenai akuntabilitas dan juga menilai perusahaan ini dan memberikan rekomendasi. Apa jenis tool atau apa sebetulnya ragam proses untuk mengetahui kapan bekerja dengan perusahaan atau untuk berhenti bekerja dengan mereka dan bagaimana Anda bisa menarik logika dari semua ini dari versi berbeda dari apa sebetulnya masalah atau tantangan mereka. Sarah, mohon maaf, saya tadi ketinggalan pertanyaan dari Anda karena koneksi internet saya sedikit tidak stabil. Tapi saya akan merespon terhadap pertanyaan yang menurut saya tadi Anda tanyakan. Untuk menghubungkan dengan diskusi tentang legislasi yang tadi kita lakukan, di sini kami sebetulnya berfokus pada apakah deforestasi itu legal atau ilegal. Tapi di sini kita berfokus pada perusahaan dalam konteks deforestasi. Legislasi memang sangat penting, namun tidak penting, tapi tidak cukup begitu saja. Tapi bagaimana ada legislasi, ada peraturan, dan ini peraturannya ditegaskan dan juga dilaksanakan. Dan juga kami mencari cara untuk meningkatkan keefektifan dari peraturan tersebut. Namun, seperti saya sebutkan sebelumnya, kami mencoba mengumpulkan data mengenai apa yang benar-benar terjadi di lapangan, misalnya perusahaan-perusahaan kelapa sawit atau minyak sawit di Indonesia, bagaimana mereka harus memberikan kepada kami peta-peta konsesi mereka dan juga data-data lain yang diberikan. Dan juga kita lihat untuk hak guna tanahnya, kemudian juga kondisi dari hutan misalnya, mereka lokasi konsesi mereka berbatasan dengan hutan dan lain-lain. Jadi menurut pengalaman kami, untuk bisa berdiskusi dengan mulus dan baik dengan perusahaan tersebut, kita harus memiliki fakta yang benar tentu saja. Jadi ketika Anda menyodorkan fakta ini akan memulai percakapan yang baik atau diskusi yang baik. Dan perusahaan minyak sawit biasanya mereka memang ingin berubah cara praktik bisnis mereka. Dan kita bisa tahu apakah mereka benar-benar ingin berubah atau tidak. Dan disinilah kita bisa memilih apakah kita memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Karena itu, ketika mereka tidak lagi kembali di dalam kerangka atau di dalam skema pendanaan di sini, mereka ingin kembali lagi ke kami. Saya tidak tahu apakah ini menjadi pertanyaan Sarah atau tidak. Tidak apa-apa Ibu, saya rasa poin Ibu sangat bermanfaat juga. Jadi bagaimana ketika kita mengeluarkan perusahaan tersebut, maka kita juga berarti cakupan kita semakin sempit. Jadi bagaimana kita sebetulnya kan ingin menjangkau sebanyak mungkin investor dan juga perusahaan di sini, dan juga kadang-kadang juga kita berhayal bahwa bagaimana kalau misalnya investor atau perusahaan di sini berhenti berinvestasi di Brasil jika kerusakan atau deforestasi masih sangat tinggi di Brasil. Jadi semacam peringatan yang keras kepada Brasil di sini.
Tapi saya rasa semua orang juga harus berkomitmen untuk bisa berubah. Saya akan memberikan mikrofon kepada Toby. Kita ingin mendengar mengenai bagaimana Anda bekerja dengan misalnya bank di regional yang di wilayah yang berbeda-beda dan bagaimana mereka menggunakan tools ini, dan mungkin Anda bisa berbagi informasi mengenai bagaimana produk ini digunakan. Baik, mungkin Helen bisa menjawab lebih baik. Baik, silakan Helen. Baik, jadi ketika kita membangun dan membuat tools ini, di sini kami bekerja dengan 30 institusi keuangan dengan bank di wilayah kami, kemudian juga wilayah dan juga bank-bank dunia, dan juga ada beberapa aplikasi aplikasi yang saya sebutkan tadi juga akan bekerja melalui bank-bank tersebut dan investor ketika mereka mengimplementasikan Trust Finance ini. Jadi ini yang akan kami lakukan selanjutnya. Dan datanya bisa diunduh, dan jika Anda ingin menggunakan tools ini, dan juga jika kami juga di sini memungkinkan untuk penerapan untuk KPI juga jika Anda ingin. Dan juga ada untuk alat dari pihak ketiga jika memang diperlukan. Saya rasa ini adalah fokus kami 6 bulan ke depan. Kita bekerja langsung dengan pengguna, mengembangkan tools ini agar tools ini akan menjadi tools yang bermanfaat maksimal. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan di sini bahwa ada banyak tools yang muncul saat ini seperti indeks, dan juga mereka juga memiliki metode yang berbeda tentang cara kerja dari perusahaan-perusahaan ini. Salah satu tantangan yang disebutkan oleh Shona tadi adalah bagaimana di sini terdapat variasi di industri dan juga akhirnya kriterianya berbeda, dan kadang-kadang kriterianya tidak selaras atau tidak sama. Dan bagaimana kalau kita membuat ranking perusahaan tersebut dengan kriteria yang berbeda. Jadi bagaimana Anda mulai mengatasi perbedaan ini dan mencoba untuk menyatukan industri berbeda ini dan memberikan informasi yang paling andal untuk pembuatan keputusan. Baik, terima kasih. Saya rasa itu poin yang sangat baik. Penting untuk memahami mengenai kebijakan. Kebijakan tidak cukup atau tidak berhenti di situ saja, karena kita perlu menilai bagaimana penerapan jadi kebijakan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang diimplikasikan berkontribusi pada deforestasi di sini, tentu saja biasanya mereka bergerak dalam berbagai industri, misalnya di minyak bumi atau di sektor-sektor lainnya. Jadi kita ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian juga bagaimana mengaudit perusahaan-perusahaan di dalam rantai pasokan tersebut ini. Jadi di sini juga kita menerapkan praktik terbaik dalam menyatukan data. Jadi jika perusahaan menyatakan bahwa kami perlu pihak lain untuk berikan kami data. Jadi saya rasa itu bisa mungkin dilakukan. Saya rasa satu hal lagi yang perlu dibicarakan adalah mengenai bagaimana cara kerja dari tools tersebut. Misalnya untuk bank yang memiliki kebijakan mengenai data 5 tahun tentang deforestasi. Jadi ketika Anda mendapatkan pinjaman dari bank tersebut, maka harus ada fakta untuk aktivitas yang tidak mendorong deforestasi di sini. Kemudian juga menilai tersebut. Dan misalnya kalau pinjaman tersebut termnya itu 5 tahun, kemudian ingin memperpanjang lagi, maka harus dinilai kembali bagaimana aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut, apakah mereka benar-benar sudah mematuhi kesepakatan mengenai konsep untuk anti deforestasi seperti itu. Kemudian juga untuk investor dan bank, biasanya salah satu hal yang menantang juga adalah bagaimana kita bicara mengenai bagaimana semacam hukuman untuk mereka yang melanggar hal ini atau deforestasi seperti itu. Dan saya rasa kita juga perlu bekerja sama dengan komunitas karena mereka memahami apa sebetulnya outcome terbaik, dan juga memahami jika Anda misalnya memberikan dana ke perusahaan tanpa bisa menarik garis di sini secara logis, maka
Misalnya Anda sudah dengan tegas, misalnya Anda tidak boleh melakukan hal ini dalam jangka waktu sekian, maka di sini kita seperti membiarkan perusahaan tersebut untuk melanggar kesepakatan deforestasi tersebut. Jadi saya rasa juga salah kita mendekati mereka adalah bagaimana kalau kita terus mendorong atau berkontribusi pada deforestasi, maka kita di sini berarti mencelakai orang lain, kemudian mencelakai lingkungan dan lain-lain. Baik, Emina, saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda bekerja dengan perusahaan dan juga bekerja dengan pemerintah. Saya bayangkan mungkin tidak tipikal ya untuk manajer aset untuk duduk dan bertemu dan juga bertemu dengan anggota masyarakat atau komunitas, kemudian Anda memberikan dampak kepada mereka. Jadi saya ingin rasa seperti apa sebenarnya cara-cara praktisnya. Saya rasa untuk memahami bagaimana cara saya kerja, saya rasa saya satu-satunya yang bertanggung jawab pada isu-isu lingkungan. Dan di sini saya mengelola 4.000 perusahaan dan inilah tantangan yang saya hadapi setiap hari. Bukan hanya sektor agrikultur, tapi semua sektor untuk iklim lingkungan di sini. Jadi saya sangat bergantung kepada LSM dan kolega di Global Canopy dan juga Trace Finance untuk meningkatkan kinerja saya dan juga memetakan eksposur risiko deforestasi. Saya tidak bisa misalnya duduk di Brazil atau pergi ke Indonesia, tapi saya rasa untuk bertemu di Brazil di sini, ya, itu sangat tidak wajar karena tidak bisa langsung bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Namun setelah beberapa tahun terakhir, di sini juga banyak sekali upaya-upaya untuk membukakan mata mereka bahwa ini, lihatlah bahwa kebijakan perlu diperbaiki agar benar-benar menjadi mendorong perekonomian yang lebih ramah lingkungan. Ya, saya paham apa yang Anda rasakan dan juga di sini kami memahami tantangan yang Anda hadapi, namun juga ada harapan bagi kita semua di sini bahwa Anda dari store brand, Anda bekerja sama dengan LSM, jadi Anda membaca laporan dan Anda menggunakan tools dari Trace Finance. Salah satu yang Anda tadi sebutkan adalah pentingnya kolaborasi dan dialog antara Anda di store brand dan juga investor dalam posisi Anda dan juga mungkin perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan kecil atau besar. Saya ingin tahu apa yang Anda lihat sebenarnya di lanskap yang luas ini. Jadi semua uang atau dana yang masuk ke perusahaan tersebut. Jadi bagaimana Anda bekerja, berdiskusi dengan kolega di tempat-tempat berbeda? Untuk pelibatan perusahaan dan perusahaan, semuanya di sini melibatkan strategi. Kami bekerja sama bersama investor lain. Jadi contohnya, misalnya dari sisi perusahaan, kami terlibat dalam program di bawah PRI dan bekerja dengan perusahaan terpilih dan beberapa perusahaan, dan dialog yang kami sampaikan adalah apakah ada investor global di sini, karena kita tahu kekuatan dari bersatu. Bersatu kita tangguh. Dan juga bekerja dengan Norwegia, Skotlandia atau di negara-negara lain di Eropa, mungkin kita bisa juga memperluas upaya kami ke sana. Jadi, tapi tentu saja kami terbuka untuk dialog deforestasi seperti ini, dan kami punya program yang berjalan 2 tahun. Dan juga di sini terdiri dari pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah deforestasi di sini, dan ada manajemen juga. Dan indikasinya misalnya berapa banyak investor di sini, kayaknya 6 kali lebih banyak dari yang dari Norwegia sebutkan misalnya. Kemudian juga saya rasa dari koalisi global di sini penting bagi kami karena tentu saja kami tidak bisa bergerak sendiri saja. Baik, saya ingin bertanya kepada Hilde dan juga di sini mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di kotak chat di sini. Di sini kita bicara mengenai risiko atau eksposur risiko. Ada yang ingin tahu mengenai kapasitas dari tools ini untuk memberikan dampak positif pada investasi. Saya ingin tahu apakah ini bagian dari fundingnya atau pendananya, atau apakah ini apakah ada tools lain yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik, misalnya untuk memperluas investasi mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang berprestasi.
Baik, di sini Dewan Dana Pensiun di sini sebenarnya mereka punya mandat dan juga dari dana juga memiliki mandat tertentu dan ini ditugaskan dari Kementerian Keuangan. Jadi ini berbasis pada indeks dan dalam pendanaan investasi. Saya rasa saya tidak bisa berbicara tentang hal itu saat ini. It's about the engagement with companies and Dan really fokusnya adalah bagaimana melibatkan perusahaan. Banyak investor mereka bekerja dengan perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah keberlanjutan atau bisnis berlanjutan di sini. Memang benar bahwa ketika Anda harus mengawasi 10.000 perusahaan, tentu saja kadang Anda merasa Anda tidak punya sumber daya dan juga waktu yang cukup. Jika Anda misalnya mengawasi satu persatu, namun kita bisa mengumpulkan informasi. Dan kami juga di sini beruntung bahwa kami di sini bisa bekerja sama dengan konsultan lokal untuk memahami apa saja masalah sebetulnya yang dihadapi di lapangan. Dan tentu saja ini kita bisa diskusikan dengan perusahaan-perusahaan itu secara umum. Dan juga secara khusus ketika kita juga bekerja langsung dengan mereka. Kemudian untuk manajer pendanaan di sini, mereka bekerja sama atau berkolaborasi pada tataran tertentu dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini cukup besar, cukup dikenal. Mereka sangat teliti dalam mengasosiasikan nama di sini. Jadi mereka pilih mana yang selaras dengan strategi investasi mereka dan juga bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitas mereka sebagai investor. Baik, terima kasih. Saya akan menutup secara cepat, tapi di sini saya ingin memberikan kesempatan kepada Toby sekali lagi. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semua panelis yang sudah berpartisipasi. Acara ini direkam dan juga kami akan membagikan tautan ke rekaman acara ini jika ada yang merasa tertinggal informasi. Dan tentu saja di sini kami telah mencatat pertanyaan-pertanyaannya dan menyimpan pertanyaan ini dan juga kami akan menjawab pertanyaan lewat email. Kami juga di sini ingin bekerja untuk menantikan komentar dari Anda mengenai apa yang berfungsi dengan baik dan tidak. Dan saya ingin berterima kasih kepada tim yang menjadi panitia penyelenggaraan acara ini, pada Topi, kemudian juga Helen dan juga Emina dan juga semua hal-hal yang luar biasa dilakukan di belakang layar. Saya akan berikan mikrofon kepada Toby untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan tools ini untuk bisa memberikan dampak positif pada investasi. Tapi saya ingin bertanya kepada Emin, bagaimana Anda menangani fakta bahwa Anda punya profil investor berbeda-beda yang terlibat dalam perusahaan-perusahaan ini? Dan bagaimana Anda bisa mensortir profil-profil ini? Oh, tolong diaktifkan dulu mikrofonnya, Toby. Baik, terima kasih, Sarah. Ada beberapa isu di sini ya. Yang pertama, untuk lebih jelas di sini bahwa manajemen risiko di sini yang paling penting adalah kita harus tahu prioritasnya dan kita bertanya kepada kolega kita di dalam komunitas kita dan mereka menjawab memang ini pertanyaan yang sangat menantang. Ini kerjaan yang sangat menantang karena dengan kapasitas yang minimal kita harus mensortir banyak sekali perusahaan tersebut. Kemudian kita juga bisa memulai dengan identifikasikan siapa saja yang bekerja, kemudian juga kita menautkan perusahaan-perusahaan mana yang memiliki risiko tinggi dalam deforestasi. Setelah Anda sudah mengidentifikasi di mana saja risiko tingginya di sini, saya rasa
kita bisa mendorong untuk pelibatan langsung untuk mengatasi masalah. Kemudian mereka mengoreksi masalah tersebut. Kalau misalnya mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut, sebetulnya ini menjadi upaya terakhir, namun sebetulnya harus ada dampak yang positif terhadap program-program keberlanjutan ini. Perusahaan dan investasi yang memberikan komitmen keberlanjutan, mereka sudah bersumpah di depan publik bahwa mereka atau berjanji di depan publik bahwa mereka akan menerapkan kebijakan-kebijakan mereka yang ramah lingkungan serta praktik bisnis yang ramah lingkungan. Kemudian, saya rasa salah satu yang kita bisa lakukan adalah bagaimana meningkatkan transparansi dan juga pada tindakan-tindakan implementasinya. Kemudian inisiatif seperti TRACE di sini saya rasa bisa mencatat bukti-bukti mengenai progresnya, namun juga kita bisa melihat bagaimana angka dari deforestasi ini bisa diturunkan. Kemudian juga bagaimana kita bisa memetakan perusahaan-perusahaan dari rantai pasokan tersebut, kemudian juga memahami perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi ini, dan meningkatkan rantai pasokan tersebut. Dan juga dengan hal tersebut kita bisa memetakan risiko-risiko atau eksposur risiko deforestasi. Dan juga kita bisa mengenali perusahaan-perusahaan mana yang berisiko tinggi pada deforestasi ini. Dan kita berharap untuk bisa memberikan dampak yang positif dan juga di lapangan juga. Jadi bukanlah untuk menyerahkan masalah ke pihak lain, tapi kita berharap untuk bisa mengatasi masalah ini secara tuntas. Saya rasa memang banyak yang harus dipahami tentu saja, dan saya tidak akan memberikan simpulan, namun saya memang juga setuju bahwa dalam ranah legislasi memang sangat penting untuk terus diperbarui dan juga untuk terus ditingkatkan perannya di sini untuk bisa menyelaraskan upaya yang ada yang dilakukan dari satu pihak atau beberapa pihak dengan pihak-pihak misalnya dari pemerintah dan pembuat kebijakan, dan bagaimana kita bisa juga membandingkan upaya-upaya yang sudah dikerjakan dan juga untuk bergerak ke dalam satu arah yang sama. Dan terima kasih di sini. Ingin berterima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktu mengikuti seminar ini, dan saya ingin berterima kasih kepada Sarah, sharing yang luar biasa, dan juga terima kasih pada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa baik dari para peserta dan juga dari moderator, dan juga kepada semua peserta yang datang di sini. Tentu saja kami ingin bekerja sama dengan Anda, dan Anda lah orang-orang yang sangat penting yang kami ingin libatkan di dalam upaya kita ini. Baik, itu saja. Terima kasih pada Anda, Toby, dan terima kasih. Obrigado dalam bahasa Portugis, dan mohon maaf saya tidak tahu bagaimana bahasa Indonesianya untuk thank you. Baik, terima kasih.